keaktifan alumni MTS N2 Aceh Tamiang dalam pembiasaan sholat berjamaah, istighothah dan kegiatan beragama di sekolah. Cukup baik lah. Dia sifatnya individu ya. Kalau secara kolektif dia jamaah, karena kan ini rutinitas kegiatan di sekolah ini kan dikurangi. Jadi ya, kalau sebelumnya anak kita cukup banyak yang sholat yang pagi, sholat duha, kayak yang terakhir kali itu 2000 sebelum COVID ya, kita ada sholat gaib, sholat istighothah segala macam. Berarti dia gini Pak ya. Sebelum COVID ini. Berarti kita ambil aja dari sebelum COVID. Ya itu kan apa saya jawab acuannya cukup baik. Baik. Ya, cukup baik. Karena dia kan campur dia dengan berbagai macam alumni dari sekolah lain kan, jadi penerapannya enggak semuanya. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kedisiplinan anak-anak di sini Pak yang tamatan dari kita yang bisa diwajibkan ini? Baik, karena beberapa anggota ibu jadi perangkat pengurus juga di bawah jajaran kesiswaan. Aktif. Aktif ya. Kemudian keaktifan mereka Pak di dalam mengikuti organisasi di sini berarti bagus ya. Sangat baik, sangat baik. Sangat baik karena mereka ada aktif di kegiatan. Baik. Kemudian masalah prestasi belajar, bagaimana anak-anak kami dari lulusan MC2 kami yang di sini dalam bidang keilmuannya, ilmu beragama. Kalau untuk bidang agamanya baik, tapi kalau untuk umumnya cukup baik. Gitu. Karena kan dia level tingkatannya kan beda Bu. Yang di MSN dengan pelajaran di SMA ini kan tingkat disiplin ilmunya kan berbeda. Jadi kalau untuk konten agamanya sejauh ini bagus. Baik ya. Baik. Bagaimana kemampuan alumni MSN 2 Aceh Tamiang Pak dalam pembelajaran teknologi dan informasi? Menguasai baik. Bagaimana keaktifan alumni dalam pembelajaran seni dan ekskul? Seni beberapa ada, ekskul yang banyak. Banyak ya. Ekskul yang banyak seperti paskibra kan. Jadi baik. Bagaimana keaktifan alumni dalam pembelajaran budaya dan lingkungan? Nah, saat ini karena kami lagi menerapkan program BER hampir sebagian besar memang alumni itu diisi dari Hamzah. Misalnya, sangat baik ya Pak. Nah. Bagaimana pula keaktifannya dalam pembiasaan berpikir kreatif dan pembelajaran dan kegiatan ekskul? Baik. Sering juga saya tes di lapangan kan harus lebih latih. Oke. Kemudian kalau masalah keaktifannya dalam bidang berkomunikasi, kemudian pembelajaran dalam proses pembelajaran. Iya, yang berkomunikasi dan pas pembelajaran bagaimana? Baik. Proses penyampaian bagus. Etikanya pun bagus. Kalau Bapak ya, kira-kira daripada alumni yang dari SMP atau SM yang lain, kira-kira MSN kami bagaimana? Kalau dari segi keunggulan, yang pertama memang separuh di badan mereka itu sudah ada disiplin, jadi lebih enak nempanya. Pokoknya di SMK ini kan kita memang semua serba dari nol kan. Nah, apalagi malah kecondongannya lebih unggul daripada yang alumni pesantren. Dan banyak anak-anak kita yang dari pesantren-pesantren luar kan. Kemudian yang kedua, dari segi partisipasi kegiatan-kegiatan mereka condong menawarkan diri mereka untuk aktif. MSN. Terlepas ini ya dari segi letak geografisnya juga. Karena kita tahu kan di MSN kan banyak juga kegiatan-kegiatan kan. Jadi kita coba kasih rangsangan dan mereka merespon. Gitu. Jadi paling ya ini aja sih. Ada 1-2 sih ya, namanya produk kan pasti ada yang bagus ada yang gagal kan. Tapi yang lebih unggul sini yang rata-rata dominannya yang bagus. Oke, baik Pak, terima kasih banyak waktunya sudah menemani kami dalam mendata alumni dari MSN 2 Aceh Tamiang. Terima kasih banyak kepada Pak Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja anak-anak sekalian,
berkunjung ke sekolah ini adalah mau melihat dalam rangka ini ya, treasure study, yaitu dalam rangka untuk kelengkapan administrasi kami untuk sekolah di MCN 2 Aceh Tamiang. Tujuannya adalah mau melihat perkembangan alumni daripada MCN 2 Aceh Tamiang. Jadi kalian adalah merupakan perwakilan daripada beberapa alumni dari MCN 2 Aceh Tamiang. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya. Ini kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nanti kalau memang baik, bilang baik, kalau sangat baik ya. Pertama, pembiasaan sholat berjamaah di sekolah ini bagaimana? Sebelum masa pandemi itu mak kalian ini ya? Iya, belum juga pandemi jadi nggak tahu. Tapi karena setahu saya, karena suami saya bidang keagamaan di sini ada ya. Iya. Baik ya. Iya. Kemudian kebiasaan berperilaku datang tepat waktu. Sangat baik ya. Bagus. Kemudian larangan menyontek, berdusta kepada guru dan teman, tidak menyebar atau membuat hoax, mendukung karakter jujur saya. Macam mana di sini? Ada larangan yang seperti itu? Bagus, baik, kurang baik atau bagaimana? Sangat baik ya. Iya ya. Memang larang ya. Iya, memang kalau mau ada berita apa memang harus jelas. Oh ya, tidak didengarkan tanpa landasan ya. Baik. Selanjutnya, ya. Keaktifan dalam mengikuti organisasi dan ekstrakurikuler menyelesaikan tugas sekolah, mengikuti rasa tanggung jawab. Kurang baik, cukup baik, baik atau sangat baik? Sangat baik. Alhamdulillah. Ilmu pengetahuan yang diperoleh selama belajar di MCN 2 Aceh Tamiang, baik ilmu agama ataupun ilmu umum, menjadi bekal untuk melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya ataupun terjun di masyarakat. Bagaimana? Baik, kurang baik, atau sangat baik? Ilmu yang kalian dapat di MCN 2 Sangat baik. Pembelajaran teknologi dan informasi yang diperoleh selama belajar di MCN 2 Aceh Tamiang menjadi bekal untuk melanjut ke jenjang sekolah berikutnya ataupun mengikuti perkembangan digital saat ini. Apakah baik, kurang baik, cukup baik, atau sangat baik? Ini masalah ini pembelajaran teknologinya. Baik ya. Pembelajaran seni dan ekstrakurikuler seni yang diperoleh selama belajar di MCN 2 Aceh Tamiang menjadi bekal untuk melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya ataupun mendukung kalian berkarya. Dan kira-kira pelajaran yang di MCN itu mendukung kalian untuk berkarya di sekolah ini atau enggak? Iya, Mendukung. Sangat mendukung apa? Mendukung. Sangat baik ya. Pembelajaran budaya di lingkungan sekolah menjadi bekal untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya ataupun mendukung saya untuk berkreativitas dalam mendukung pelestarian budaya. Pembelajaran lingkungan ketika di MCN sana mendukung nggak ketika kalian sampai di sini? Kira-kira sangat mendukung ya. Karena kan ada nanti kan biasa di sekolah kita tiba-tiba dari sini udah beda peraturannya sehingga membuat kita terkejut. Tapi rata-ratanya dari lulusan dari MCN nggak seperti itu ya, dan pembiasaannya itu udah gitu ya dari MCN. Ya langsung bisa disesuaikan ya. Kemudian kebiasaan berpikir kreatif selama pembelajaran kegiatan ekskul serta kegiatan lainnya di sekolah. Mengembangkan kemampuan kepribadian untuk berkreasi dalam berbagai bidang. Cukup baik, sangat baik, atau baik, atau kurang baik? Baik ya? Baik. Pembiasaan berpikir produktif ya selama proses pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler serta kegiatan lainnya di sekolah, mengembangkan saya, maksudnya kalian, menjadi pribadi yang lebih memiliki daya cipta dan daya guna. Kurang baik, cukup baik, baik atau sangat baik? Oh ya.
dan aktif berkomunikasi selama proses belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah lainnya. Mengembangkan saya menjadi pribadi yang lebih berkomunikatif dan menerima pendapat serta memperluas relasi. Kurang baik, cukup baik, baik atau sangat baik? Sangat baik. Alasannya? Karena kami pun di absensi ini Mbak sering mendapat kayak gitu. Oh gitu ya. Ya. Baik. Pembiasaan berkolaborasi dengan teman selama proses pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler serta kegiatan lainnya di sekolah. Mengembangkan saya menjadi pribadi yang kurang mudah, yang lebih mudah bekerja dengan orang lain dan saling menghargai. Kurang baik, cukup baik, sangat baik, sangat baik. Alhamdulillah. Demikian isi wawancara kita untuk anak-anak ibu sekalian. Terima kasih karena kemampuan kalian untuk menjawab dengan jujur ini adalah sangat mendukung daripada nilai akreditas di sekolah kita di MZ2 Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, Ibu pada saat itu kembali berproses di wawancara itu. Jadi ini untuk bahan akreditasi kami tentang lulusan dari alumni MTSN Tangerang. Jadi kami dan beberapa tim mendatangi sekolah-sekolah yang memiliki lulusan MTSN Tangerang. Jadi yang ingin tanyakan di sini, setelah sekolah di SMA 1 Patranusa ini kan ada kebiasaan-kebiasaan yang kalian dapat dulu di MTSN 2 Citamiang seperti kebiasaan religius, sholat berjamaah, kemudian ikut organisasi di OSIM, kemudian ekstrakurikuler. Nah, itu ada nggak bermanfaat untuk kalian selama bersekolah di sini? Ada nggak manfaatnya untuk kalian? Yang kalian dapat itu apa? Nah, contohnya bisa dikasih tahu kan? Kami jadi lebih tahu berorganisasi itu seperti apa, karena sebelumnya udah pernah masuk di organisasi, jadi udah terbiasa, udah nggak kejut lagi gitu. Terus kayak sholat berjamaah, dulu kan di MSN sholat berjamaah. Di sini juga ada kami sholat berjamaah setiap subuh, waktu maghrib dan Indonesia 5 waktu lah kan. Jadi untuk sholat berjamaah udah membiasakannya udah enak, karena juga dulu udah sering terbiasa sholat berjamaah. Jadi pembiasaan yang dulunya kalian lakukan di MTSN di sekolah yang lama, jadi terbawa kembali, jadi bermanfaat. Kemudian bagaimana keaktifan yang kalian dapat di sana dulu terbawa nggak kembali? Kreativitas kalian terbawa nggak? Masih kalian tonjolkan lagi kelebihan kalian. Saya di bidang apa? Di bidang kami Sekolahnya misalnya ini nasyid, pramuka, terus ada lagi? di bidang seninya apa? Nyanyi. Kalau di bidang olahraga. Kemudian ini masalah pengetahuan, ada nggak yang berprestasi di sini? Dulu kan di MTS ada yang berprestasi, semenjak di sini jadi anjlok gitu ya. Atau gini, ada di sana dulu berprestasi, di sini lebih berprestasi lagi. Ada nggak orangnya di sini yang ikut ajang lomba kayak KSN gitu? Ada ya? Di Sasa ya? Aca ya? Sekian. Udah ya? Ini Ibu sama Bu Murti ya, kami ditugaskan dari sekolah untuk mewawancarai kalian dalam
kebiasaan yang dulu kalian dapatkan di MSN terbawa nggak semenjak kalian ke sekolah kemarin? Sekarang mau ibu tanya ke Kak Aca dulu ya, gimana Kak Aca? Apa yang Kak Aca dapatkan setelah keluar dari MSN dan Kak Aca sekolah kemarin, apa yang Kak Aca dapatkan? Dulu kan di MSN aktif organisasi OSIM, jadi di sini jadi lebih tahu. Kalau di MSN kan karena masih jenjang SMP jadi belum berapa detail, masih secara garis besar. Kalau udah di SMA udah ada, kayak dulu kan cuman organisasi itu cuman ketua, wakil, sekretaris sama bendahara. Tapi kalau udah di SMA ada pembagiannya, setiap seksi itu ada ketuanya, ada anggotanya. Jadi yang ngatur itu ketua OSIS, tapi yang bekerja itu ketua-ketua dari seksi sama anggotanya. Berarti ketua OSIS cuma ngatur aja ya. Ini contoh misalnya kita ada perlombaan nih dalam seksi perlombaan keagamaan gitu. Jadi nanti ketua OSIS tinggal bilang ini kepada ketua seksi keagamaan, kalian yang koordinir, kalian yang buat semuanya, saya sebagai ketua hanya gitu. Enggak, ketua OSIS ikut bantu, tapi yang dibebankan itu kepada ketua keagamaan. Kalau di bidang kedisiplinan terbawa nggak kemarin? Dulu kan kita waktu di MSN kan terlambat kena hukuman ya kan, terlambat masuk kelas juga kita dikasih sanksi gitu, nggak ngerjakan PR ada yang dijemur di luar, nganggur bendera segala macam. Di sini Terbawa karena kan di sini sekarang kalau sudah ada sholat berjamaah, jadi habis sholat berjamaah itu ada makan pagi di dapur umum. Jadi sekarang kalau sekolah tuh nggak telat lagi karena dari biasain dari SMP dulu datang tepat waktu. iya. Sekarang ibu nanya ke Bang Dapa ya, yang ibu dengar nih dari kawan-kawan, Dapa nih seksi ketua keagamaan. Sekarang masih berlanjut, sekarang udah kelas berapa nih? Kelas 12, berarti udah tinggal nunggu detik-detik terakhir ya Bang ya, dibimbing adik-adiknya ya Bang. Gimana Bang pengalaman semenjak pernah jadi ketua keagamaan selama di SMA 2 Patra ini? Pernah juga menjabat jadi ketua OSIM di MSN, jadi sedikit banyak bisa membantu juga selama menjabat sebagai ketua keagamaan di OSIS. Pokoknya banyak lah ya manfaatnya yang kita dapatkan ketika sekolah di MSN, bahwa kemarin kita udah istilahnya udah nggak terkejut ya, yang megang mikrofon yang dulu mungkin gemetar-gemetar sampai marah-marah, tapi sekarang mungkin udah enak ya. Oh iya. Terima kasih untuk kakak dan abang kerjasamanya, doakan sekolah kita tetap mempertahankan nilai A-nya, karena ibu senang tadi ibu ke kurikulum kalian juga tadinya Bu, saya terkejut waktu ibu nyuruh saya mengumpulkan anak alumni MSN. Ketika mereka yang datang itu saya kirain mereka tuh tamatan dari PC percontohan, ternyata mereka tuh tamatan dari sekolah tempat ibu bekerja, MTSN 2 Aceh Tamiang. Berarti MTSN 2 Aceh Tamiang is the best ya. Ya ibu tuh terkejut emang tadi gitu tadi kata dia.